Agar nyambung pembahasan, kita sarankan untuk menonton video sebelumnya. Di sana sudah dipaparkan, kalau Ka'bah adalah pusat dari bumi. Tapi ternyata, pembahasannya berlanjut tentang sebuah teori, di mana bumi tak hanya berpusat di Ka'bah, tapi langit juga begitu. Hasil penelitian Profesor Hussein Kamel, selain menemukan bukti bahwa Makkah adalah pusat bumi, ternyata bisa menjawab tentang awal mula bumi. Setelah 2 tahun dari pekerjaan yang sulit dan berat itu, ia dibantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak yang benar dan variasi-variasi yang berbeda, dan banyak hal lainnya. Ia kagum dengan apa yang ditemukan. Gambar-gambar satelit, yang muncul kemudian pada tahun 90-an, menekankan hasil yang sama ketika studi-studi lebih lanjut mengarah kepada topografi lapisan-lapisan bumi, dan geografi waktu daratan itu diciptakan. Ini menandakan, kalau Ka'bah sudah ada sebelum bumi menjadi sebesar ini. Kalimat yang lebih tepatnya, bumi sebesar ini, berasal dari hasil pengembangan tanah bantalan atau dasar Ka'bah. Telah menjadi teori yang mapan secara ilmiah, bahwa lempengan-lempengan bumi terbentuk selama usia geologi yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Lempengan-lempengan ini terus-menerus memusat ke arah itu, seolah-olah menunjuk ke Makkah. Kajian ilmiah ini dilaksanakan untuk tujuan yang berbeda, bukan dimaksud untuk membuktikan bahwa Makkah adalah pusat dari bumi. Namun, studi ini diterbitkan di dalam banyak majalah sains di Barat. Kita lihat lagi surat Asy-Syura ayat 7, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kota Makkah dinamakan Ummul Qura, yang secara bahasa diartikan ibu kota. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan, bahwa Makkah adalah pusat dari kota-kota di bumi. Karena, pengikut Nabi Muhammad harus berada di radius yang sama, dari berbagai arah mata angin. Sebagaimana seorang ibu, yang merupakan sumber dari keturunan, maka Makkah juga merupakan sumber dari semua negeri lain, sebagaimana dijelaskan pada awal penelitian ini. Selain itu, kata ibu, memberi Makkah keunggulan di atas semua kota lain. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan, tentang latar belakang penamaan Mekah. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, Makkah, turunannya Mekah, dari kata Tukatul Adim. Yang artinya, saya mengeluarkan sumsumnya. Selanjutnya, beliau bawakan keterangan dari Al-Khalil dalam kitab Al-Ain. Dinamakan Mekah, karena kota ini adalah pusat bumi, sebagaimana sumsum adalah pusat tulang. Selain itu, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas secara marfu, yang menyatakan, tempat pertama yang Allah letakkan di bumi, adalah tanah pijakan Ka'bah. Kemudian, bumi dibentangkan darinya. Dan gunung pertama yang Allah letakkan di muka bumi, adalah Gunung Abu Kubais. Kemudian, gunung-gunung lainnya dibentangkan darinya. Namun hadis ini bermasalah, karena ada perawi yang tidak jelas statusnya, dan dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani. Berikutnya, adalah keterangan para sahabat. Ada beberapa riwayat sahabat dan ulama generasi awal, di antaranya, keterangan dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan, Allah menciptakan Ka'bah 2000 tahun sebelum menciptakan bumi. Ketika itu, arsy Allah berada di atas air, seperti mutiara putih. Bumi berada di bawahnya, seperti pulau kecil. Kemudian bumi dibentangkan dari bawahnya. Yang kedua, keterangan dari Ibnu Abbas. Disebutkan, Ka'bah diletakkan di atas air, di atas 4 tiang, 2000 tahun sebelum dunia diciptakan. Kemudian, bumi dibentangkan dari bawah Ka'bah. Kemudian yang ketiga, keterangan dari Abu Hurairah. Ka'bah diciptakan 2000 tahun sebelum bumi. Muridnya bertanya, bagaimana Ka'bah bisa diciptakan sebelumnya? Padahal Ka'bah itu bagian dari bumi? Abu Hurairah menjawab, bumi ketika itu adalah pulau kecil di atas air. Di atasnya, ada 2 malaikat yang bertasbih siang dan malam selama 2000 tahun. Ketika Allah berkehendak untuk menciptakan bumi, Dia bentangkan pulau itu, dan Dia jadikan Ka'bah sebagai pusat bumi. Kisah selanjutnya, kami sarankan untuk menonton video ini. Di sini sudah kita jelaskan bagaimana awal mula dibangunnya Ka'bah. Ternyata, bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Kesimpulannya, tidak terdapat dalil tegas yang menunjukkan bahwa Mekah merupakan asal atau bahan pembentuk dataran bumi.
Akan tetapi, beberapa isyarat yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran, berikut tafsir yang disampaikan para ulama, serta keterangan para sahabat yang jalur periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan, menunjukkan bahwa Mekah atau Ka'bah adalah pusat bumi. Sementara, pembahasan dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, keterangan dari Profesor Hussein Kamel sudah mewakili, di samping hasil penelitian ilmuwan yang lain.